ladang ini dulunya para leluhur kita yang berada di sini dalam suatu musyawarah. Musyawarah gimana caranya untuk mengamankan atau memerdekakan negara. Ini cirinya keempat leluhur ini menancapkan suatu benda pusaka yang tidak boleh diambil siapapun terkecuali dengan ahli warisnya sendiri. Dan sampai sekarang di sini banyak yang memburu, entah memburu pusaka atau entah memburu harta karun yang berada di sini. Cuman saya pernah ada seorang sepuh, ya bisa disebutkan kiai, bisa disebutkan spiritual. Saya pernah diajak ngegali di sini. Alhamdulillah saya sendiri yang melihat dan teman saya yang berdua melihat di sini sedalam 80 cm itu sama sepuhnya yang punya hajatnya. Di sini ada tertera ada sebuah lempengan kayak emas, nggak tahu petinya itu, nggak tahu petinya, nggak tahu itu emasnya. Dengan ada gurat-gurat kayak radiator mobil, Pak. Kesananya 50 panjangnya, jangkung 50, lebarnya 50%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Aang di Kartika Hero TV. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya lagi berada di wilayah Jatidunggal, Sumedang. Nah, saya ditemani sama Pak Ujang Barokah, yang mana Pak Ujang Barokah ini salah seorang spiritual yang mungkin mengerti dengan hal-hal gaib seperti penarikan benda pusaka, penarikan harta karun, dan dia juga bisa disebut dengan anak kesayangan dari Ratu Pantai Selatan. Nah, di video kali ini saya lagi berada di wilayah yang mana tempat ini disakralkan, cuman mungkin kalau untuk sekarang terbengkalai. Yang menariknya di wilayah ini adalah salah satu pesantren yang dulunya pesantren besar tiba-tiba menghilang, atau kalau bahasa Sundanya itu nyanghiang, hilang secara tiba-tiba. Dan di sini juga banyak sekali orang yang melakukan penarikan harta karun atau harta gaib yang sampai saat ini benar-benar ramai dan banyak sekali bekas-bekas galian. Dan konon katanya dulu juga pernah ada orang yang menemukan emas yang sampai berapa kilo. Nanti untuk lebih jelasnya biar Pak Ujang sendiri yang akan jelaskan. Nah, kita akan lebih dalam lagi menggali cerita di mana di lokasi ini banyak terdapat harta karun, dan di sini juga kenapa alasannya atau kenapa sebabnya pesantren yang begitu besar tiba-tiba menghilang. Biar tidak gagal paham, teman-teman harus simak dari awal sampai akhir, ambil baiknya, buang buruknya. Yang namanya cerita-cerita hal-hal gaib seperti ini, percaya atau tidak percaya, tapi ini beredar di masyarakat. Jadi teman-teman semua harap bijak dalam memahami video ini. Saya doakan yang selalu setia nonton dari awal sampai akhir, mudah-mudahan rezekinya luar biasa berlimpah dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita lanjut saja ke videonya. Nah, oke teman-teman, jadi biar tidak lama-lama saya sepintas akan nge-review tempat ini. Jadi ini dulunya adalah tempat atau situs keramat yang mungkin oleh Pemda sini dikeramatkan. Mungkin karena nggak keurus, ini terbengkalai. Nah, sebentar kita nanti akan bertanya sebetulnya ini tempat apa dan dulunya gimana. Kok banyak orang yang berkunjung ke sini untuk mencari benda pusaka atau harta karun. Dan mungkin saya ditemani dengan Pak Ujang yang sudah dari tadi menunggu di sana ya teman-teman. Kita akan mencoba menggali lebih dalam lagi informasi yang sekarang lagi ramai-ramainya orang untuk berkunjung ke tempat ini untuk mencari harta karun atau harta kekayaan. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Aduh, damang Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mohon maaf nunggunya lama. Nah Pak, sepintas saya ingin tanyakan. Ini kan sekarang lagi ramai-ramainya, mohon maaf. Lagi ramai-ramainya orang yang datang ke sini untuk mencari harta karun. Nah, ini dulunya emang seperti apa kok sekarang kayak banyak pohon jagung gitu? Jagung iya.
Iya Pak, saya dengar dari orang-orang ke sini, banyak orang-orang yang mencari sesuatu atau mencari sesuatu, apa sesuatu disebut harta karun atau sesuatu benda pusaka yang di sini itu saya baru dengar gitu ya Pak, baru dengar banyak orang dari mana-mana datang ke sini. Tapi kenapa sekarang kok kayak banyak malah ditanami pohon jagung? Ini emang gimana ceritanya gitu? Saya tuh nggak tahu Pak ya ceritanya. Cuman ini semenjak saya tahu bahwa di sini ini situs yang disebut situs terlantar bisa ya Pak ya. Terlantar, setahu saya dari waktu pas saya datang ke sini ditugaskan untuk ke daerah sini, belum pernah di tanaman seperti tanaman jagung ini. Oke Pak, saya potong dulu. Mungkin untuk lebih dalam lagi saya nunggu teman-teman terlebih dahulu ya. Mungkin karena penjelasannya cukup panjang ya Pak ya. Panjang iya. Oke siap, terima kasih Pak. Sambil saya istirahat nunggu teman-teman terlebih dahulu. Lihat lokasi yang ditunjukkan yang bekas leluhur yang berada di sini, dan ada bekas galian-galian orang-orang, mungkin orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu mencari sesuatu di sini. Nggak mungkin gini, mohon maaf dipotong. Mungkin gini, mungkin penonton juga pernah ini sebetulnya tempat apa dulunya seperti apa, biar nggak penasaran juga gitu. Jadi kalau misalkan tempatnya udah jelas baru kita ke sana. Mungkin sedikit diterangkan dulu Pak. Ini dulunya tempat para leluhur waktu zaman kerajaan atau zaman penjajahan waktu ingin memerdekakan Indonesia yang dipimpin oleh Paduka Bapak Soekarno. Di sini banyak leluhur atau sepuh-sepuh di sini tempat singgahnya. Yang lebih jelas kita cek lokasi di sana sambil kita ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi. Nah ini kan kata Pak Ujang kan dulunya katanya di sini pesantren yang sangat begitu megah. Iya. Terus ngahiang atau menghilang. Iya. Ada bekas-bekasnya nggak Pak atau apa gitu? Kalau bekas-bekasnya cuman ada batu-batuan. Kalau ada cuman ada batu-batuan. Kalau bekas bangun-bangunnya itu namanya kan dihiangkan. Dihiangkan kan orang-orang leluhur kita zaman dulu lebih dekat sama Allah. Sesuatu ingin bermunajat kepada Allah untuk menghilangkan sesuatu itu dengan kun payakunnya Allah. Dan kenapa di sini kok banyak jagung gitu Pak? Iya. Ya, katanya kan tempat tempat apa? Sangyang atau apa? Sangyang, iya. Iya tempat. Kalau ini lokasi ini kan dulunya belum pernah ada yang menanam jagung ya Mas, setahu saya. Setahu saya selama di sini nggak tahu menanam jagung. Tapi tiba-tiba kan ada jagung. Itu tidak menghargai leluhur-leluhur yang berada di sini. Soalnya mah ini tempat leluhur-leluhur, cuman tidak ada tanda seperti makam-makam itu banyak orang. Para kiai juga sering ke sini untuk bermunajat kepada Yang Maha Kuasa untuk menghadiahkan doa-doa kepada yang berada di leluhur di sini. Mungkin karena terbengkalai, masyarakat manfaatin atau gimana? Iya, kemungkinan begitu. Cuman kan dulunya ini belum pernah ada yang menanam jagung. Gimana, kita langsung aja atau gimana? Mungkin saya akan sedikit bertanya lagi ya. Itu kenapa masyarakat sini kan katanya banyak sekali orang-orang yang menggali tanah di sini ya Pak ya? Iya. Yang menyimpulkan mereka tahu lokasi ini banyak sekali harta. Itu siapa? Apakah mereka spiritual yang menggalinya? Ya mungkin itu spiritual. Ya spiritual kemungkinan, soalnya mah orang-orang dari di sini di tempat kampung saya cuman dengar-dengar aja di sini banyak disebutkan harta karun atau peninggalan-peninggalan, itu baru dengar, tapi kebanyakan dari luar daerah yang datang ke sini. Apakah sebelumnya pernah ada yang menemukan atau melihat langsung itu di sini ada harta? Yang nggak tahu itu Mas. Ada yang misalkan ada yang tiba-tiba kok di sana ada, saya pernah lihat atau gimana gitu? Belum dengar itu. Belum dengar. Cuman kebanyakan orang di tempat ini katanya banyak sesuatu peninggalan-peninggalan. Cuman setahu saya ini peninggalan sejarah zaman pini sepuh dari beberapa negara yang berada di Nusantara dulunya. Sebelum disatukan oleh Paduka menjadi republik ini, dari Banten, dari Cirebon, dari Bali, dari Pajajaran, Sumedang, dan banyak-banyak lagi negara-negara zaman dulu. Berarti beliau ini merupakan utusan dari Sunan Gunung Jati atau bagaimana Pak?
Dulu beliau di sini kan, di sini dulu tempat penjajahan Belanda, di sini paling gencar. Beliau dulu di sini membela rakyat dan ingin memerdekakan negara Indonesia. Beliau pernah singgah di sini untuk melihat sesuatu alam terbuka, untuk bermunajat kepada Allah supaya negara Indonesia bisa merdeka. Itu beliau yang datang ke saya. Makanya saya sering diutus sama beliau datang ke sini, ada jam 12 malam atau jam 10 malam harus merenung di sini biar nanti alam terbuka. Tapi saya belum pernah melihat sesuatu atau sesuatu apakah disebutkan harta-harta yang berada di sini. Cuman saya dikasih tahu sama beliau ada cirinya atau patokannya bahwa leluhur yang berada di sini, tempatnya di sini ada suatu benda. Alhamdulillah dengan secara izin Allah dan izin leluhur di sini, saya tunjukkan nanti mungkin ada yang tidak boleh diganggu atau diambil siapapun yang mengambilnya. Berarti lokasi ini bukan zaman para wali berarti, tapi zamannya Bung Karno. Kalau ini dulunya zaman para wali, zaman kerajaan. Oh dulunya. Zaman kerajaan dulunya, zaman kerajaan. Cuman setelah itu Paduka di sini ingin memerdekakan negara Indonesia. Di sini kan dulunya bekas perkebunan teh Belanda. Di sini Belanda. Paduka sering singgah di sini. Paduka sering singgah. Prabu Siliwangi. Soekarno. Paduka itu Bapak Soekarno. Oh. Bapak Soekarno. Ya udah Pak, berarti kita langsung cek lihat lokasi. Iya. Berarti ini udah termasuk wilayahnya? Ini udah termasuk wilayah Sangiang. Oh. Wilayah Sangiang, dari pintu gerbangnya dari sana, dari sana. Dari bawah berarti. Cuman kalau ke sana mah dulu juga masih ditanam jagung, kalau ke sini itu harusnya dilarang, nggak boleh gitu. Sangiang apa namanya Pak? Ini kalau orang sini namanya Sangiang Gedogan. Sangiang Gedogan. Iya. Dari namanya aja udah serem ya. Kalau Gedogan itu biasanya kandang ya Pak? Iya, dulunya kan bawa kuda. Oh. Tapi yang datang ke saya, para leluhur di sini, jangan bilang Sangiang Gedogan, harus bilangnya Sangiang Baranang Siang. Oh, Baranang Siang. Soalnya di sana kan ada air terjun yang dinamakan air terjun Baranang Siang. Oh. Tempatnya dulu Angling Kusuma yang Raja Mawapati di sana yang menyimpan kontak Wijayadanu. Raja Malawapati itu bukannya Angling Dharma ya? Angling Dharma bukan Angling Kusuma. Kalau Angling Kusuma kan anaknya. Ya, Oh, berarti emang ada ya? Angling Kusuma, Antakusuma itu anaknya. Kalau Angling Dharma itu di tempatnya di sana. Namanya juga serem. Namanya juga setelah Curug Baranang Siang itu keduanya Curug Cialing. Berarti berkaitannya dengan Raja Mawapati Angling Dharma. Serem ya. Nah di sana ada lokasi apa Pak? Kira-kira mungkin suatu saat nanti bisa kita ungkap. Kalau di air terjun itu, Mas, ini air terjun. Di sini ada batu tempat pertapaannya beliau mungkin ya. Di dalamnya ada suatu guha. Di dalam air terjunnya. Di dalam air terjun. Ini air terjun. Di sini ada batu kayak kasur. Di sini ada guha. Ada pas guha. Kesananya ada makam leluhur. Ada makam leluhur yang disebutnya itu Uta Majangkar. Ya mungkin nanti di video. Soalnya kan ini ya. curugnya kelihatan dari sini Pak. Ya kelihatan. Oh ya udah. Kalau cuaca bagus itu kelihatan. Ini udah Pak, cek lokasi. Kita penasaran juga teman-teman. Jadi di lokasi ini katanya banyak sekali harta karun dan mungkin akan sedikit kita survei juga bekas galiannya. Oh banyak batu ya Pak? Iya, banyak batu. Ada tulisannya Pak ini? Iya. Tulisannya dulu waktu dipakai ini. Oh. Dipakai ulang tahun Kecamatan Jatinunggal ini. Oh ya. Dulunya. Curug Baranang Siang. Oh di sini juga ada nama Iya. Sangiang Gedogan ya Pak. Berenang mungkin yang ada di sini. Danang. Berarti ini Pak bisa disebut pusatnya di sini ya? Ini pusatnya, ya, di sini pusatnya. Tuh Pak, kok itu kayak ada pedang Pak itu. Kalau ini? Ini suatu ciri bentuk bahwa di sini dulu para leluhur menyimpan suatu benda pusaka. Oh iya, ada pedang. Coba agak dekat Pak. Boleh diambil gitu. Ini pedangnya, masya Allah.
Nah kalau pedang ini maksudnya buat apa Pak? Pedang ini dulunya para leluhur kita yang berada di sini dalam suatu musyawarah. Musyawarah gimana caranya untuk mengamankan atau memerdekakan negara. Ini cirinya keempat huruf bersih, menancapkan suatu benda pusaka yang tidak boleh diambil siapapun terkecuali dengan ahli warisnya sendiri. Jadi ini bisa disebut patokan atau kalau bahasa itunya apa sih? Sebagai tanda Pertanda bahwa di sini ini tempat para pinisepuh dari beberapa kerajaan-kerajaan. Di sini bekas dulunya bekas pesantren, dari sini pesantren yang megah, terus ada masjid, cuman sama leluhur menghilang seketika. Kesananya tempat perguruan yang dipimpin oleh dua sinatria atau dua pendekar kembar yang dipimpin dari Bali, laki-laki dan perempuan. Berarti pesantren tersebut adanya pada waktu para wali atau penjajahan Pak? Pesantren waktu mulai dari waktu para wali. Oh, para wali. Saya datang ke tempat ke saya itu para wali sampai zaman penjajahan. Berarti menghilangnya pas waktu zaman penjajahan. Berarti kalau sekarang mungkin udah termasuk pesantren gaib. Pesantren gaib kemungkinan ada pesantren. Nah mungkin saya sedikit penasaran juga. Pernah nggak Bapak misalkan melihat penampakan dari pesantren gaib tersebut? Kalau menampakkan secara dohiriah saya tidak pernah melihatnya. Cuman kalau saya lagi berzikir kepada Yang Maha Kuasa, mengirimkan doa kepada para pinisepuh di sini, saya sering melihat dalam mimpi. Dalam mimpi. Tapi kalau orang-orang kebanyakan orang-orang yang mencakul atau mengambil rumput, kadang-kadang ada penampakan, cuman berdurasi 3 menit atau 5 menit kelihatannya gitu. Itu sosoknya seperti apa penampakan tersebut Pak? Pesantrennya? Maksudnya terlihatnya emas kah atau? Oh, kalau tempat ini yang nyangkul dan menyampit rumput itu melihat beberapa bangunan zaman dulu, pesantren zaman dulu, yang atapnya pakai apa? Pakai Injuk. alang-alang dan injuk. Kalau dulu. Berarti ini bukan 1-2 orang yang melihat penampakan pesantren ini, banyak berarti ya? Iya, banyak. Cuman berdurasi tidak lama. Sekelebat gitu ya? Sekelebat. Wow. Kalau kata orang Sunda mah kawenehan gitu. Gerhanut moyan. Mungkin salah satu kenapa pedang ini tertancap biar nggak ada. Kali ini kan kalau secara cerita pesantren, Iya. takutnya ini dipakai hal-hal buruk. Iya. Nah, itu makanya dikasih tanda dengan menancapnya pedang ini. Pedang ini. Dan mungkin sejarahnya pedang ini kan udah kelihatan dari karatnya juga, udah lama juga ya Iya, Pak? Iya. Berarti Mungkin ini udah lama, udah ratusan tahun atau puluhan tahun pedang ini Pak di sininya. Cuman kelihatannya kalau orang-orang yang akan seperti membuat maksiat di sini ya lah, kebanyakan orang anak muda gitu, ini tidak kelihatan. Oh, Tidak kelihatan. tiba-tiba nggak ada aja. Saya juga permohonan sama beliau-beliau yang berada di sini untuk diperlihatkan tandanya bahwa di sini itu tempat bermusyawarah dulunya. Berarti ini kalau nggak ditunjukin sama Pak Ujang, berarti ini nggak bakal muncul. Tidak hadir Pak. Itu hadir. Tidak terlihat dengan mata Kasat mata. Cuman ini sudah dilihatkan oleh Pak Iya. Ujang. Mungkin entah masuk kamera atau enggak, saya nggak tahu ini ya. Iya. Karena yang saya lihat sih di depan saya ada suatu pedang dan ada tasbih juga ya Pak ya. Iya. Ada tasbih, tapi di kameranya saya nggak tahu ini masuk atau enggak. Mungkin teman-teman boleh komen di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Kalau bisa berjuta-juta komen ya. Nah ini takutnya kan kalau secara kasat mata juga sekarang kan kelihatan. Bagaimana barangkali nanti takut ada yang ngambil, terus kan banyak orang yang tidak bertanggung jawab. Iya. Takutnya kayak gitu. Nantinya Pak, kalau ini kan nancap tidak akan seterusnya. Setelah kita pulang dari sini, ini kembali ke semula lagi. Nggak ada Kembali berarti? ke semula, nggak ada, menghilang. Cuman orang-orang tertentu, yang orang-orang yang punya hati bersih, yang bisa melihat barang-barang yang di sini.
Kalau untuk kepentingan perut pribadi, kepentingan sendiri, barang-barang di sini tidak akan terlihat. Soalnya pernah datang kepada saya, pada leluhur-leluhur di sini, saya sama satu aja lah leluhur yang berada di sini. Pemimpin pesantren di sini ini adalah Mama Kiai Haji Abdul Somad. Dan Ibu Hajah Pong Mariam, itu suami istri. Nah, yang Bapak ketahui ini kan saya juga pernah dengar banyak orang yang berbondong-bondong ke sini untuk menarik harta karun, terus benda pusaka juga. Nah, itu yang sempat beredar, yang Bapak ketahui, kebanyakan orang yang dari sini tuh ingin menarik apa gitu. Ya, kemungkinan orang-orang itu di sini ingin menarik harta yang berada di sini, kemungkinan Pak itu. Kemungkinan itu yang beredar, banyak desas-desus orang-orang ke saya. Kemarin ada satu rombongan yang datang ke Sanghyang, katanya gitu ya, biarin aja, kalau bisa silahkan. Mereka mau narik harta di sini. Kemungkinan itu, termasuk besar. Pak Ujang juga berarti. Iya, kemungkinan. Kalau saya mah kalau tidak ada izin, ya kalau udah ada izin saya ambil, kalau udah ada izin. Tapi berhasil, Pak? Ya, disebut berhasil, tidak disebut tidak berhasil, berhasil. Ya mungkin nanti di video selanjutnya ya, Pak Ujang akan menunjukkan kepada kita dan tentunya kepada pemirsa yang lagi menonton video kami, seperti apa sih cara Pak Ujang menarik pusaka, bukan pusaka ya? Iya. Harta atau apa berarti nanti yang akan ditarik di sini? Iya, nggak tahu, yang kalau diberikannya sama Allah, hakikatnya syariatnya sama leluhur-leluhur yang berada di sini, apapun yang dikasih itu saya terima. Berarti cuman nggak bisa dimiliki, langsung menghilang lagi. Mungkin ditarik terus lagi, menghilang. cuman memperlihatkan saja, kemungkinan begitu. Bahwa di sini banyak sekali harta peninggalan. Di sini kan banyak tempat galian-galian, Pak. Tempat galian-galian, bekas galian-galian. Berarti emang banyak orang yang berburu ke sini, Pak? Iya, kemungkinan banyak orang. Nah, yang saya dengar dulu pernah ada masuk berita atau gimana ya, ada yang mau mencari BK, itu memang benar ada BK di sini? Iya, katanya. Apa itu BK? BK apa, Pak? BK itu para leluhur yang mempunyai aji Batara Karang, Pak. Itu aji Batara Karang itu kebanyakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk dipergunakan sesuatu. Jenglot. Jenglot kan beda. Kalau jenglot, kalau Batara Karang. Oh, beda. Berarti pada intinya dulu ini, kalau dari cerita yang beredar, ini adalah bukan bekas ya, pesantren yang besar yang dipimpin oleh Mama Kiai Haji Abdul Somad. Nah, itu Bapak mengetahui nama tersebut dari siapa? Dari dalam mimpi, Pak. Dari dalam ada mimpi, ilapat gitu ya? Dalam mimpi saya pernah mendapatkan senjata beliau. Ada suatu kujang. Cuman saya nggak bisa bawanya waktu itu. Ada 6 tahun ke belakang, saya ada kujangnya, yang senjata yang beliau itu. Cuman saya titipkan di kakak saya yang berada di Garut. Soalnya dia udah bisa bawanya, Pak. Itu kujangnya besar atau kecil? Besar. Sebesar sama pedang ini? Segini panjangnya. Nah, tadi saya pengen nanya, nama pedang ini pedang apa? Pedang naga puspa atau pedang apa, Pak? Ya, karena kan kata Pak Ujang, di sini Prabu Halim Dharma sering bolak-balik ya, dulunya. Iya. Pedang apa ini, Pak? Kalau ini namanya pedang alang-alang, Pak. Pedang alang-alang. Pedang alang-alang. Setahu saya, setahu yang di sana itu, di tempat saya itu ada suatu benda pusaka yang disebutkan pusaka pedang alang-alang. Jadi pedang ini teman-teman tertancap beribu-ribu tahun, bahkan jutaan tahun ya, Pak ya. Kenapa dinamanya alang-alang? Kan kalau alang-alang identiknya dengan alang-alang tumbuhan gitu ya. Iya. Apakah yang namanya alang-alang itu bisa diartikan nggak jelas atau gimana, Pak? Oh, kan ya, nggak gimana? tahu, Pak. Itu belum leluhur di sini belum ngasih tahu apakah alang-alang yang disebut pedang alang-alang itu terbuatnya apakah dari alang-alang kemungkinan dulunya waktu zaman peperangan gitu. Atau ya, mungkin gini, karena ini kan kalau nggak dibuka dengan mata batin Pak Ujang, terlihat seperti alang-alang, kayak yang di belakang Pak Ujang itu alang-alang.
Apakah nanti kalau sepulang kita ini berubah jadi alang-alang bisa? Kayaknya seperti itu. Cuman sebelum kita ke sini, tadi Pak Ujang sudah melakukan ritual di sana ya teman-teman. Jadi ini langsung terlihat. Tapi dilihat sama mata teman-teman nggak tahu ini ada atau enggak. Dilihat sama kita mah ada ya. Tapi sih kalau pemahaman saya, mungkin teman-teman juga pasti melihatnya pakai logika ya. Jadi ini lebih ke disengaja disimpan sama leluhur untuk ngasih pertanda bahwa dulu di sini dijadikan untuk tempat suci atau mencari ilmu bagi para santri ya, seperti itu. Adapun hal-hal mistis itu mungkin bukan ranah kita teman-teman. Iya. Jadi baik penjelasan dari Pak Ujang atau dari siapapun kita harus hormati karena emang budaya kita kan penuh dengan kearifan lokal ya gitu. Misalkan nggak percaya itu bisa hilang sendiri ya, itu silakan teman-teman yang ngasuh sendiri. Dan pada dasarnya mungkin ini disimpan di sini untuk memberi titik lokasi bahwa dulu ini di sini adalah pusat peradaban atau pusat pendidikan yang dipakai oleh para santri. Mungkin seperti itu Pak ya. Iya. Dan dijadikan tempat sebagai paku buminya. Biasanya kan kalau paku bumi itu pusaka ya Pak. Iya. Makanya kalau banyak spiritual yang menarik pusaka, maka di lokasi tersebut biasanya nanti ada bencana. Biasanya Pak ya. Iya. Cuman alhamdulillah ini sampai hingga saat ini masih tercancap, Di sini. aman, utuh, Iya, tidak aman. ada yang mengganggunya. Alhamdulillah. Nah mungkin kita akan lanjut di video selanjutnya karena mungkin ini durasi terlalu panjang biar teman-teman juga nggak ke lain channel ya. Jadi terus ikuti video Ke channel kita ya. Ikuti terus video kita dari Kreator Sakti. Nah ada saya Kartika Hero TV, ada teman saya, Nisa Selina. ada teman saya lagi. Ada channel. Nah jadi nanti di video kedua Pak Ujang akan mencoba mendeteksi adanya energi harta karun ya Pak ya. Iya. Berhasil enggaknya mungkin teman-teman harus lihat next video. Mungkin sampai di sini dulu, kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.